Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Deni Rawati. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Untuk mempelajari sistem pencernaan makanan, kita akan membahas dua kategori. Yang pertama adalah saluran pencernaan makanan dan yang kedua mekanisme pencernaan makanan. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas hanyalah saluran pencernaan makanan. Oke, saluran pencernaan makanan seperti ini. Mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Yang A dulu gigi. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi itu ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama adalah gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Dan yang ketiga adalah geraham yang berfungsi untuk mengunyah atau melindas makanan. Sedangkan berdasarkan bagian, gigi juga terbagi 3. Yang pertama namanya adalah mahkota gigi yang nampak di luar yang kita sikat setiap hari. Dan yang kedua adalah leher gigi. Dan yang ketiga adalah akar gigi yang terbenam di dalam gusi. Kita lanjut yang B. Yang B adalah lidah. Lidah sebagai fungsi dalam pencernaan makanan. Dia memiliki fungsi untuk membantu menelan makanan, menentukan letak makanan, dan mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Kemudian lidah juga berfungsi untuk mengecap atau mencicipi rasa makanan. Nah, bagian-bagian lidah yang peka terhadap rasa itu disebut dengan papila lidah. Adapun letaknya adalah seperti gambar ini. Kita lanjut yang C, kelenjar air ludah atau istilahnya adalah glandula salivalis. Di dalam rongga mulut, kelenjar air ludah ini ada 3 pasang. Kelenjar ludah akan menghasilkan air ludah atau air liur atau bahasa biologinya adalah saliva itu sebanyak 2,5 liter per hari. Fungsi air ludah adalah yang pertama itu dia mengandung enzim tialin yang berguna untuk merubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua berguna untuk pelumas makanan. Dan yang ketiga adalah melindungi selaput mulut dari rasa panas, dingin, ataupun basah. Kemudian dia akan merangsang papila pengecap sehingga kita bisa nanti merasakan manis, asin, asam maupun pahit. Kemudian air ludah ini juga berfungsi untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi. Kita lanjut yang kedua. Saluran kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran sempit yang berbentuk pipa yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang berbentuk gumpalan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Oke, lanjut kita ke saluran yang ketiga, yaitu lambung. Nah, lambung seperti gambar yang Anda lihat, itu ada 3 bagiannya. Ada bagian fundus, ada bagian kardiak, dan ada bagian pilorus. Lambung itu terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah diafragma. Di dalam lambung, makanan akan bertahan selama 2-5 jam. Di dalam lambung terdapat getah lambung yang mengandung yang pertama namanya adalah asam lambung atau asam klorida, disingkat dengan HCl, yang berguna adalah untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua mengandung enzim renin yang berguna untuk mengendapkan protein susu atau namanya kasein. Kemudian yang ketiga adalah enzim pepsin yang berfungsi untuk merubah protein menjadi pepton. Oke, kita lanjut saluran yang keempat, yaitu usus halus. Nah, seperti gambar inilah usus halus kita. Usus halus terbagi 3, yaitu ada namanya
duodenum atau disebut juga dengan usus 12 jari. Duodenum ini merupakan muara dari dua saluran, yaitu saluran empedu dan saluran dari kelenjar pankreas. Kemudian yang kedua adalah yeyunum atau usus kosong. Nah, di usus kosong ini terdapat bermacam enzim, diantaranya adalah lipase. Lipase ini berfungsi untuk merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian kita lanjut, enzim yang kedua adalah enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi atau berguna untuk mencerna amilum menjadi maltosa atau maltase. Kemudian enzim yang ketiga adalah tripsin. Tripsin ini berguna untuk merubah atau mencerna protein menjadi polipeptida. Kita lanjut, bagian usus halus yang ketiga adalah ileum. Ileum ini adalah usus penyerapan. Pada ileum ini terjadilah penyerapan makanan. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral itu akan diserap oleh villi yang ada di usus halus. Setelah diserap oleh villi, maka zat-zat makanan tersebut akan dibawa ke hati dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan glukosa yang dalam hati akan disimpan dalam bentuk glikogen. Kemudian asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak akan diserap oleh villi usus halus dan akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati. Kemudian disimpanlah di dalam jaringan lemak. Kita masuk ke saluran yang kelima, yaitu usus besar. Usus besar itu ada 3 bagian seperti gambar. Nah, ada namanya ascenden, yaitu usus naik. Kemudian ada transversum atau usus yang mendatar, dan ada descenden, yaitu usus yang menurun. Nah, sisa makanan bisa bertahan di dalam usus besar atau kolon kita ini adalah selama 1-4 hari. Nah, di dalam usus besar ini terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli. Escherichia coli ini berfungsi untuk membantu membusukkan sisa makanan, kemudian membentuk vitamin K dan juga membentuk vitamin B12. Sisa makanan yang tidak akan digunakan lagi itu sudah membusuk, yang kita sebut dengan tinja, dan dikeluarkanlah melalui anus. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.